Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati dosen pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Wilza Nabila, dan teman saya Putri Yuanda, yang berjudul Para Pendidik dan Didikannya. Yang pertama yaitu pendidik dalam perspektif Al-Quran. Allah sebagai pendidik. Sebenarnya, membaca dan menulis menjadi simbol pertama dan utama dalam ajaran Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang pertama dalam surat Al-A'laq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surat Al-A'laq ayat 1-5. Dari firman Allah di atas, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat apresiatif terhadap ilmu pengetahuan. Dia memberi isyarat pentingnya manusia untuk belajar membaca dan menulis, dan menganalisa dari segala yang ada ini dengan diberi potensi akal sebagai pisau pengasahnya. Dengan membaca dan menulis, manusia akan eksis menjadi khalifah di bumi sebagaimana yang dijanjikannya. Dengan diawali membaca, menulis, dan selanjutnya mengetahui jagat raya dan dibalik semuanya. Kemudian manusia beriman, disinilah baru nampak kedudukan manusia yang tinggi. Yang kedua yaitu Nabi atau Rasul sebagai pendidik. Dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam manhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian, istilah-istilah di atas mengindikasikan dalam arti pendidik, karena seluruh kata tersebut mengacu kepada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain secara umum. Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Apabila dilihat secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Suryo Subrata, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya. Mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Menurut Al-Ghazali, pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Khalik-Nya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah mengutus nabi-nabi yang patuh dan tunduk kepada kehendak-Nya untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia.
Apabila melihat petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, maka pendidik bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai pendidik utama yang menyampaikan kepada para nabi berupa berita gembira untuk disosialisasikan kepada umat manusia, sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya yaitu guru sebagai pendidik. Dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Shadaqallahul Azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan yang selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allamani mimma 'allamta rusda. Shadaqallahul Azim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.